Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di podcast OSIS MPK Fadra. Jangan dibajak dong Pak. Oke, guys, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Insky episode 3 bersama OSIS MPK Trivem Sati, Abisa Eva Sadendra Fadra. Nah, perkenalkan, aku Artia, Kor Humas. dan aku Amira sebagai Humas 1. Nah, sekarang kita ada podcast sama siapa nih? Nah, hari ini tuh, podcast kali ini tuh edisinya spesial banget. Karena ini guru-guru pendatang baru. Nah, tadi kan udah dilihat nih tadi di intro. Nah, tapi nggak hanya itu, karena hari ini spesial karena edisi ngabuburit bersama Fadra. Oke, lanjut kita panggil tamu kita, Pak Faisal dan Pak Rohman. Nah, boleh dong Pak Faisal dan Pak Rohman perkenalkan dirinya lagi kepada teman-teman dari SMP Lab Sky. Ya Bapak dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua, orang-orang yang di luar Sky mungkin bisa melihat ini ya tayangan ini, Iya. karena nanti ini bakal dipost mungkin di sosial media. Perkenalkan Bapak Pak Nur Rohman dengan nama lengkapnya, biasa dipanggil sama anak-anak sini yaitu Pak Rohman. Di sini Bapak sebagai guru PPKN. Oke, perkenalkan nama Bapak Faisal, nama lengkapnya Muhammad Faisal. Bapak di sini di SMP Lab School Kebayoran sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi teman-teman yang melihat di podcast OSIS MPK, nah ini guru BK yang baru. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Ya mungkin kita semua ada penasaran nggak sih? Iya. Apa sih first impression Bapak terhadap SMP Lab School Kebayoran? Mulai dari lingkungan atau dari siswa-siswi? Pak Faisal dulu, Oke, boleh sip, Pak Faisal. First impression saya ya terkait SMP Lab School Kebayoran, pertama karena ketika seleksi masuk sini, secara looks fisik bangunan juga sudah berbeda ya. Pertama itu karena sekali gitu. Terus kalau skala siswanya, peserta didiknya, tentunya ini yang membedakan dengan siswa-siswa di sekolah lain itu pertama ketertibannya, karena di SMP Lab School Kebayoran ini dari mulai berangkat sampai pulang itu sangat tertib gitu, dan jam-jamnya itu juga berbeda dengan sekolah yang lain. Ya bisa kalian rasakan ya setiap harinya, serta pola belajarnya sih yang menjadi wah banget gitu di mata Bapak ketika pertama kesini. Langsung Pak Rohman. Oke, kalau dari Bapak sendiri, pertama kali Bapak melihat Lab Sky atau Lab School Kebayoran ini, yang pertama Bapak sangat amazed, sangat terkagum-kagum melihatnya dari segi bangunan, fasilitas, dan lain sebagainya. Apalagi ketika Bapak sudah tahu siswa-siswanya gitu kan, di luar dari lingkungannya. Siswa-siswanya yang Bapak ketahui yang pertama, sangat excited ketika ketemu guru-guru, ketika ketemu dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Maka dari itu merupakan salah satu nilai positif yang bisa menimbulkan rasa percaya diri meskipun Bapak sebagai guru baru kayak gitu. Karena kalian alhamdulillahnya sangat terbuka dengan kita semua. Oke, nah kan Pak Rohman sama Pak Faisal walaupun baru masuk nih, tapi Lab School kan ada banyak acara nih, apalagi angkatan 23 baru aja ngelesain ACEX 2025. Nah, saat pelaksanaan ACEX, apa tantangan yang Bapak alami dalam membimbing siswa-siswi SMP Lab School Kebayoran, terutama angkatan 23? Oke, Pak Rohman mungkin ya yang sebagai Sidanus yang sangat job desk-nya banyak sekali ya. Diteror terus itu, semua bidang diteror. Semua bidang diteror bernama Danus. Pertama, betul sekali, pertama kali Bapak masuk sini langsung dikasih dengan project atau kegiatan yang sangat besar ya kan, event sangat besar di SMP Lab School Kebayoran sendiri, yaitu yang bernama ACEX. Dan Bapak langsung masuk ke si Danus ya kan, seperti yang kalian ketahui. Bapak di Danus ngedampingin beberapa anak, nyari-nyari sponsor kesana kesini. Alhamdulillahnya siswa-siswanya juga sangat excited seperti yang Bapak bilang tadi. Bukan siswa juga, bahkan orang tua dari sekolah pun sangat mendukung dalam acara kegiatan ini kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau tantangannya dari siswa mungkin
ketika lagi belajar aja sih ya. Acara ini kan karena dilakukan atau persiapannya itu bukan secara mendadak langsung selesai kayak gitu. Tapi di belakang itu tuh kita menyiapkannya berbulan-bulan ternyata kayak gitu kan. Nah, paling tantangannya lebih ngelihat siswa mungkin ada yang suka keteter saat mau ulangan harian kayak gitu keteter, sedangkan bentrok jadwalnya sama kita mau nego-nego sama sponsor dan lain sebagainya, makanya salah satunya mungkin harus ada yang dikorbankan. Tapi untungnya dari si Danus sendiri anak-anaknya sangat luar biasa. Terima kasih tim Danus, luar biasa berkat kalian. Hidup Danus. Iya kan. Tim Danus luar biasa, alhamdulillahnya. Koornya Adim dan staff-staffnya luar biasa. Adim itu luar biasa, Bu Elin dan pendampingannya ya kan. Adim terima kasih Adim kayak gitu. Luar biasa Danus, alhamdulillah sih kalau kendalanya alhamdulillah nggak sebanyak itu. Paling yang tadi Bapak bilang kasihan sama merekanya yang kadang bentrok sama pelajaran-pelajaran yang saat ketika ulangan kayak gitu aja. Nah, kalau pas ACEX kemarin itu gimana tuh Pak nilai-nilainya itu anak-anaknya? Nah kebetulan kita kan sering kumpul kan Danus biasanya seminggu berapa kali rapat gitu ngebahas kayak sponsor yang udah masuk apa aja kayak gitu. Nah di situ juga kadang Bapak suka nyelipin ke anak-anak atau misalkan ketemu anak-anak Danus, staff-staff Danus yang lainnya, Bapak suka nanya, gimana jangan sampai kalian tetap ketika sekolah ya kalian fokusnya sekolah kayak gitu, tetap nomor 1 sekolah. Makanya Bapak selalu juga nanyain kayak jangan sampai nilai kalian ada yang tertinggal. Ketika emang ada yang tertinggal langsung cari gurunya, langsung kejar gurunya, langsung minta perbaikan nilai, minta tugas lain kayak gitu. Kalau dari si Danus. Keren banget nih Pak Rohman. Pak Faisal. Kalau Bapak ya, karena berbeda dengan Pak Rohman divisinya ketika di ACEX kemarin, kalau Bapak di perlengkapan gitu. Nah, di perlengkapan memang sesuai basic ya sama kemampuan Bapak. Di sebelum-sebelumnya juga ketika di kuliah, di sekolah juga biasanya perlengkapan atau logistik gitu. Nah, di sini kebagian lagi kayak gitu. Jadi udah terbiasa dengan pola kerjanya dan tentunya koordinatornya sangat mengayomi di segi guru, internal guru dan juga di siswanya gitu. Nah, yang jadi titik positifnya adalah Bapak sendiri bisa belajar kembali untuk mengasah kemampuan di segi editing ya. Karena namanya perlengkapan itu harus bisa semua tuh. Ya, membuat mockup dan lain sebagainya. Itu Bapak baru nemuin lagi nih job desk untuk ngedit di ACEX kemarin tuh. Berapa ratus ya gitu mockup gitu. Nah, terus koordinasi juga sama tim namanya apa kalau editing di ACEX? Artistik itu kalau gak salah Humaira sama Naila ya. Iya. Nah, Bapak koordinasi, ternyata keren banget tuh anak-anak tuh. Bikin desainnya itu dari scratch, gambar ya? Iya. Bapak tanya, kamu ini gambar sendiri? Iya Pak. Jadi dia tinggal masukin tuh dengan luar biasa dan pemilihan warnanya cocok banget dah. Iya, Itu di ACEX. Nah, jadi Bapak sedikit banyaknya belajar juga terkait hal tersebut. Lalu kalau untuk membimbing siswa karena udah banyak briefing, kalian juga rapat-rapat bersama guru ya, bersama internal kaliannya juga di kepanitiaan. Jadi Bapak sudah percaya kalau kalian itu udah sistematis, terstruktur gitu. Job desk juga sesuai dengan apa yang dijalankan. Misalkan Amira sama Artia PIC-nya ini di lomba ini membuat ini, ya itu dijalankan juga. Nah, Bapak melihatnya kayak gitu. Kalau untuk kesibukan di segi pola belajarnya mungkin itu ada sedikit kemudahan untuk anak-anak yang menjadi panitia gitu. Jadi Bapak memahami hal tersebut gitu. Paling itu sih yang menjadi pengalaman Bapak, karena baru masuk udah ya tadi kayak Pak Rohman tiba-tiba masuk ke panitiaan yang besar banget nih di SMP Lab School Kebayoran. Ya, alhamdulillah berarti baik ya Amir ya. Iya. Angka ACEX 2025 ini sukses alhamdulillah. Sukses. Dan angkatan 23. Nah, selain ACEX juga Pak Rohman dan Pak Faisal ini kan jadi pembimbing di sekolah sehat nih, SMP Lab School Kebayoran atau Eco Heroes ya namanya. Boleh dong Pak di-spill pengalamannya selama jadi pembimbing di sekolah? Boleh, silakan Pak Faisal duluan. Selama menjadi pembimbing di Eco Heroes Labska ya. Pertama, tentunya ini jadi cita-cita juga ya selama Bapak mengajar selama ini gitu. Pengen sih memajukan bagaimana lingkungan yang sehat itu di sekolah seperti apa. Dan alhamdulillah dapat wadahnya nih di SMP Lab School Kebayoran dan support sekali teman-temannya di kepanitiaan guru maupun di anak-anaknya. Dan alhamdulillahnya banyak yang berminat gitu. Ketika kita sudah beres running juga masih banyak yang join juga.
gitu. Kurang lebih sekarang 60 atau 80 Iya, 80. di Eco Heroes Lab Sky itu. Dan tentunya kan di awal itu membagi-bagi sesuai dengan apa ya bidangnya. Kalau Bapak itu kemarin dibaginya pas awal lebih ke ini pengolahan limbah itu tugasnya. Namun ketika berjalan Bapak belajar juga bagaimana cara yang lain juga. Misalkan Amira tadi buat lilin, sabun dan lain sebagainya. Terus yang lain dari kulit jeruk diubah menjadi hal yang berguna juga. Ada e-waste juga dan lain sebagainya. Nah itu Bapak belajar juga gitu ke Amira sama teman-teman di Eco Heroes gitu. Sebagai pembimbing ya Bapak sama-sama belajar juga. Itu sih yang menjadi nilai positif ketika yang diinginkan sama Bapak. Terus banyak orang yang support juga, lingkungannya mendukung. Orang tua juga nih ya bunda-bunda, bapak-bapak luar biasa banget. Itu sih kalau dari Bapak. Oke, kalau dari Bapak sendiri, yang pertama kalau dari awal banget Bapak nggak masuk pada guru pendamping kayak gitu kan, tapi melihat potensi yang dimiliki anak-anak, ketertarikan anak-anak gitu kan terhadap sekolah sehat ini, ternyata butuh juga nih support dari guru lain gitu. Nah kebetulan Bapak saat SMA juga, SMA Bapak tuh sekolah adiwiyata kayak gitu, makanya ketika diskusi akhirnya Bapak tertarik juga nih masuk kepada sekolah sehat ini sebagai guru pendamping kalian semua. Nah pertama kali masuk sekolah sehat, kalau menurut Bapak sih dari yang Bapak lihat ya, melihat sekolah sehat sama sekolah adiwiyata ini lebih lumayan agak beda, karena mungkin yang Bapak tahu sekolah adiwiyata itu lebih kepada lingkungan yang sehat, kayak misalkan lebih banyak pohon, greenhouse dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masuk sekolah sehat, ini bukan cuman kelihatan yang terlihat aja yang dipikirkan gitu, tapi kita juga belajar ada kesehatan tubuh kayak gitu. Itu tuh ternyata ada di sekolah sehat ini. Yang dimana ini juga salah satu ilmu baru juga sebenarnya buat Bapak. Bukan kalian aja yang belajar, tapi Bapak juga belajar dengan apa yang Bapak dalemin ini kayak gitu. Ditambah dengan kemampuan yang Bapak punya, pengalaman yang Bapak punya ketika di SMA, alhamdulillahnya bisa tertuang juga. Benar kata Pak Faisal, ini tuh jadi wadah buat kita menuangkan ide-ide kreatif kita tentang sekolah-sekolah sehat kayak gitu. Makanya pas kita tahu ternyata anak-anak lab school yang tadinya cuman berapa Pak Faisal? 30-an ya? Bahkan kurang dari itu awalnya. Bahkan. Soalnya pas Bapak masuk tuh cuman 30-an tadinya. Terus pas kita mulai sosial medianya kita bikin konten-konten, lumayan kan. Terus orang tua juga pada tahu, sosialisasi ke orang tua. Ternyata banyak banget yang support gitu. Bukan dari siswanya aja, benar kata Pak Faisal yang tadi. Ternyata orang tua dari lab school ini, lab sky ini pada support banget gitu. Support banget kegiatan-kegiatan seperti sekolah sehat ini. Makanya buat Bapak sih, Bapak sangat mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah percaya, yang menyuruh anaknya bahkan ya mengikuti sekolah sehat ini. Bahkan anaknya juga banyak yang maksa mau ikut banget gitu kan. Sih sebenarnya kita ini sekolah sehat ini terbuka terus ya Pak Faisal ya. Enggak pernah yang ada yang kayak ketutup tiba-tiba antar buka lagi di semester depan, enggak. Tapi ketika kalian mau join, ayo boleh join kayak gitu semuanya. Ditambah kita juga setiap 2 minggu kegiatannya tuh ada 2 minggu sekali ada pengumpulan sampah setiap hari Rabu kayak Rabu-Rabu gitu. ya teman. Ingetin hari Rabu kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan guru-guru juga bisa, karyawan kantin, donasi itu kita semuanya bisa. Berarti sampah apa aja ya? Sampah apapun, betul. Kalau kriteria sampahnya di poster atau banner sebaran itu udah ada. Yang pastinya botol plastik, botol kaca, lalu minyak jelantah itu sama e-waste. Nah, betul. Kayak gitu sih kalau dari Bapak. Nah, berarti kalau Eco Heroes gak hanya heroes di lab school, tapi heroes juga berimpact ke dunia juga ini. Betul. Alhamdulillah lab school sebuah sekolah sehat ya. Nah, oke. Kan aku sama Amira nih, kita kelas 8 nih, kita berdua. Nah, kita penasaran Pak, boleh dong ceritain pengalaman Bapak pas masih SMP, pas waktu semasa kita ngapain aja sih? 11 tahun yang lalu ya. Pak Roman dulu deh. Saya dulu ya. Berarti kurang lebih 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun misalnya yang betul. 11 tahun yang lalu berarti kita masih umur 3-4 tahun. 2014 kita kelas 8. Iya. Betul, kurang lebih segitu. Kalau ditanya masih ingat ya agak-agak lupa sih sebenarnya. Tapi kalau kenangan di SMP maksudnya ya, ketika yang Bapak ingat, Bapak tuh di SMP lagi lumayan sibuk-sibuknya juga sama kayak kalian. Bapak ikut OSIS juga, ikut kegiatan, terus Bapak ikut
les-les juga gitu. Menurut Bapak ya pokoknya mumpung masih muda, mumpung masih sehat, belum banyak kepentingan-kepentingan yang harus dilakukan gitu, ya udah ikutin aja, nikmatin masa-masa muda, nikmatin masa-masa belajar kayak gitu sih. Kalau Bapak pas masih SMP-nya. Iya. Gitu. Kalau dari Faisal? Kalau Bapak ketika kelas 8 itu kurang lebihnya Bapak sama masuk OSIS juga. Dulu bidang 1. Masuk Iya. bidang 1. Dan tidak terpilih menjadi kandidat ketua OSIS. Gitu. Ketika melihat di sini teman-teman OSIS, wah luar biasa sih gitu. Terus pas kelas 8 Bapak banyak ikut eskul. Lebih dari 2 pokoknya. Tapi yang Bapak fokuskan itu di olahraga. Bapak futsal sama basket. Sama karate satu lagi gitu. Karena udah punya cita-cita kalau jago perbolaan duniawi nih harus jago juga bela diri biar ketika di lapang punya kekuatan gitu. Jadi kekuatannya ada di karate. Jadi lawannya bukan hanya kalah taktik tapi kalah kuat juga kayak gitu. Nah, itu ketika kelas 8. Kalau soal akademik ya Bapak mengikuti saja gitu. Tapi ada yang ingin dicapai nih masuk SMA A atau B atau C gitu yang jadi favorit ketika itu. Nah, Bapak mau nggak teman-teman Labskai kan banyak yang nonton nih. Bapak mau ngasih nggak kesan atau pesan dan harapan Bapak buat teman-teman SMA Labskai? Atau juga mungkin tips selama pengalaman Bapak dulu masa sekolah. Mungkin ada tips-tips buat teman-teman. Tips ya, lebih ke tips kali ya. Pertama, atur jadwal. Lalu kalau berbicara tentang cita-cita ya baiknya dari kecil ya. Maksudnya dari dini. Jangan ketika mepet ke kelas 9 berarti ya kalau SMP pengen ke SMA atau A atau B atau C. Jadi ketika kelas 7 juga kalian udah bisa perencanaannya yang bagus gitu. Mau masuk SMA yang dituju itu udah punya bekalnya secara akademik maupun secara prestasinya seperti apa gitu. Lalu namanya zaman SMP dimaksimalkan karena banyak wadah, bukan hanya ekstrakurikuler, segi pertemanan dan juga relasi juga perlu itu. Lalu yang ketiga tentunya etika sama adab itu yang paling baik. Bapak selalu menekankan di kelas ya, kalau misalkan kalian percuma saja pintar secara akademik tapi no secara etika dan juga adab. Gitu. Jadi itu nothing Cost of the day nih, Pak. gitu. Jadi harus balance nih. Yang bagus itu pintar secara akademik, cerdas juga secara etika dan juga adab. Itu sih. Let's sky. Kalau dari Bapak Biasa. mungkin tips buat teman-teman. Oke, buat siswa-siswa Labska ya. Kalau buat Bapak sih yang paling penting nih, yang paling penting dulu, kalian harus enjoy di masa kalian. Enjoy, nikmatin di kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 9. Semuanya ada masanya. Ya, ketika kalian kelas 7 nikmatin kelas 7, ikutin alurnya, belajar yang banyak, sosialisasi sama teman-teman, kenalin semua temennya, teman angkatannya. Kelas 8 sama juga harus enjoy. Intinya kalau Bapak selalu bilang kayak pertama kalian harus nyaman dulu nih sama lingkungan kalian. Kalian harus nyaman, kalian harus enjoy, kalian harus bisa berekspresi sesuai diri kalian, jangan malu-malu kayak gitu ya. Nikmatin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Semuanya pasti ada capeknya, ada senangnya, ada sedihnya, ada gembiranya, itu harus dinikmatin. Nanti ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah melewati masa-masa itu, ketika diingat pasti jatuhnya lucu. Percaya deh sama Bapak. Jadi kenangan indah ya Pak? Ya, betul. Jangan lupa abadikan semua momen kalian, ya, abadikan di pos-pos gitu. Gak apa-apa, pokoknya kalau menurut Bapak nikmatin aja semua prosesnya, ikutin alurnya, semangat, itu nomor 1. Karena nggak semua orang nih yang mau masuk Labska ini kan lumayan banyak ya, kayak Betul. seperti yang kemarin tuh baru PSB nih, itu banyak banget yang Peminat. siswa-siswa peminat untuk masuk ke SMP Labska. Karena menurut Bapak, kalian yang terpilih, kalian yang bisa masuk sini itu harus dinikmati senikmat-nikmatnya masuk sini. Oke? Gak apa-apa, nangis-nangis, sedih-sedih, gembira-gembira luapkan kayak gitu. Semuanya ada masanya, enjoy sama masa kalian. Kembali tipsnya kita harus mencintai apa yang kita lakukan ya, Pak. Iya, Betul. betul. Kayak itu ingetin itu kakak-kakak kelas 9, teman-teman kelas 8 sama adik-adik kelas 7 sama future adik-adik kelas 7. Betul, nanti sebentar lagi. Oke. Nah, kan culture lab school tuh ada banyak banget kan ya Pak, 5 panduan hidup, 7 nilai dasar. Ada budaya lab school juga ada 15. Nah, apa nih? Nah, menurut Bapak apa sifat yang Bapak sangat sukai dari siswa SMP Lab School Kebayoran? Personal base. Wah,
boleh. Personal base itu apa, Pak? Mungkin ada yang belum tahu personal base itu apa? Ya, itu berarti kan kita menampilkan yang terbaik ya secara pribadi. Jadi kalau di SMP Lab School Kebayoran, anak-anaknya itu ya kulturnya dari pagi sampai pulang itu 7 nilai dasar gak pernah lepas ya. Setiap ganti mata pelajaran selalu diikrarkan ya di kelas. Dengan kode-kode tertentu ketika acara, kalian setiap sholat juga udah ada sistematisnya seperti apa ketika beribadah ataupun agenda-agenda. Nah itu yang menjadi nilai plus yang mungkin sekolah-sekolah lain tidak seperti ini. Tapi kalian punya hal kayak gini loh yang luar biasa. Nah ini penting banget nih Pak sama teman-teman semua. Kalau misalkan kita udah kulturnya baik, nanti kita bawa ketika di SMA, di perkuliahan kalian udah luar biasa dah. Terus kalau di skala akademik Bapak ngelihatnya karya tulis itu luar biasa. Nggak semua sekolah. Nggak semua sekolah. Bapak yang menjadi kaget itu ketika anak SMP tahu Mendeley. Bapak aja taunya di kuliah, di kampus gitu. Ketika ingin membuat skripsi ataupun karya tulis ketika itu. Kalian udah di SMP udah tahu. Wah itu berarti nantinya sudah terbiasa ketika di perguruan tinggi. Itu sih yang menjadi budaya di Lab School Kebayoran yang Bapak cintai dan banggakan. Let's go. Berarti udah di build up ya Bu dari kelas 7. Nah, kalau Pak Rahman gimana? Kurang lebih sama sih, Bapak juga sama, benar kata Pak Faisal, personal base-nya siswa-siswi Lab School itu luar biasa banget ya kan. Seperti yang tadi Bapak bilang, rata-rata tuh siswa-siswi SMP Lab School Kebayoran ini memiliki personal base yang sangat luar biasa. Salah satunya kalau yang Bapak lihat ya personal base-nya ceria, gembira kayak gitu. Nah, itu tuh menurut Bapak yang bisa menularkan energi positif kepada satu orang dengan orang yang lainnya. Kayak gitu kalau buat Bapak. Kalau Bapak itu aja sih pokoknya. Oke, nah karena nggak kerasa kita juga udah masuk ke pertanyaan yang paling terakhir. Jadi pertanyaannya adalah, coba Pak Faisal dan Pak Rohman sebutin satu kata untuk SMP Lab School Kebayoran. Tapi bareng-bareng aja jawabnya. Iya boleh diskusi dulu, tapi harus satu kata. Harus satu kata. Harus sama gitu. Iya. Oke. Wah ini Paling kayak pas, paling cocok. Enggak ya? Oke, kita tuh. 1, 2, 3. Amazing. Luar biasa. Oke, berarti udah menjelang waktu akhir ini. Thanks yang udah ngikutin ngabuburit bersama Fadra. Nah tapi sebelum menutup perjumpaan kali ini kita mau pantun dulu nih, bentar ya. cakep. Oke. Belum. Oke. Sore-sore naik tronton. Cakep. Naiknya bareng si Anya. Cakep. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wey.